Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wisata, kembali lagi bersama saya Faya di podcast Disbud Warapar Kabupaten Sumeneb. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial nih soal kepemudaan, terutama di bidang kepramukaan. Dan kali ini saya sudah bersama narasumber yang sangat-sangat spesial, yaitu ada Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sumeneb, Kak Wahyu Kurniawan Pribadi. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat pagi, selamat datang. Dan saya juga bersama dengan Ketua Dewan Kerja Cabang, yaitu Kak Haikal Maulana. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat datang. Dan juga bersama dengan Ketua Dewan Saka, yaitu Kak Ahmad Jelani. Selamat datang. Datang kembali. Nah, dan sesuai yang akan saya sampaikan ya, membahas tentang kepramukaan nih. Nah, topik yang akan kita bahas yaitu peran pramuka di dalam pembangunan kepemudaan menuju Indonesia Emas 2045. Dan sepertinya kemarin baru selesai dilantik ya Kak ya, Iya, pengurus Kuartir Cabang 2025-2029. Nah, kira-kira apa visi dan harapan terhadap struktur pengurus Kuartir Cabang 2025 sampai 2029 dan bagaimana kira-kira komposisi ini dipilih untuk menjawab tantangan pramuka di era sekarang nih Kak? Iya. Saya dulu ya. Terima kasih Kak Faya ya, Kak Faya untuk semua yang menyaksikan podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam. Memang kita baru dilantik pada 1 Mei kemarin, walaupun sudah secara kepengurusan kita sudah dikukuhkan mendapatkan SK pada bulan Oktober kemarin sesuai hasil muscap. Jadi pada saat itu Kamabicap, Bapak Bupati yang terhormat Bapak Bupati menyampaikan bahwa dan memang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga disampaikan bahwa kepramukaan ini adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter bagaimana pemuda-pemuda di Indonesia ini mempunyai karakter yang baik dalam rangka untuk mendukung pembangunan di Indonesia umumnya dan tentu di wilayah Sumeneb. Lah, untuk memenuhi itu karakter seperti apa sebenarnya? Jadi di pramuka itu ada namanya kode etik, trisatya dan dasa dharma. Jadi kita mengharapkan bahwa pemuda-pemuda Indonesia itu bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam sama manusia dan seterusnya sampai karakter yang paling tinggi. Saya dan 1 sampai 10 ini semua tinggi, tapi yang pada intisarinya adalah suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu kan memang sudah menjadi sebenarnya adalah karakter nilai-nilai luhur dari bangsa kita. Untuk memenuhi itu tentu komposisi kepengurusan menjadi komposisi yang kolaboratif antara kaum muda dan kaum dewasa. Saya tidak mau mengatakan kaum tua ya, tapi kaum dewasa agar tidak kelihatan tua walaupun di kepengurusan ada yang sudah usianya di atas 50 tahun ke atas misalnya. Artinya dengan komposisi seperti itu akan terbentuk inovasi dan ide-ide dari kaum muda dan kaum dewasa yang bisa kolaboratif. Artinya misalnya di zaman saya pramuka biasanya begini, tetapi zaman sekarang kan beda. Kita sudah di era digitalisasi. Sehingga salah satu yang visi misi yang ingin saya sampaikan di sini dan terus saya gaungkan kepada teman-teman di kepengurus, pramuka jangan gaptek atau mungkin ketinggalan transformasi ke depan. Mungkin ketika ada rapat-rapat tidak harus mungkin bertemu dalam satu ruangan. Kita bisa menggunakan teknologi informasi melalui daring. Bahkan sekarang sudah ada ini istilahnya untuk KTA Pramuka itu Ayu Pramuka sudah digitalisasi. Jadi dan itu bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Artinya pemuda-pemuda kita struktur kepengurusan pramuka yang 2024 bukan 2025 ya, 2004-2029 ini harus update terhadap perkembangan, terutama kebutuhan terhadap teknologi informasi. Seperti itu Kak Pak ya. Oh, jadi harus mengikuti zaman begitu ya Pak ya. Siap. Nah, kira-kira apakah ada strategi khusus nih Pak dari kuartir cabang untuk memastikan semua kuartir ranting ini aktif dalam berkegiatan Pak? Iya. Yang pertama tentu kita melakukan inventarisasi terhadap koran-koran yang masih aktif dan sudah habis masa baktinya. Kita bersurat, kemudian kita melakukan komunikasi baik turun langsung maupun
mengadakan pertemuan dengan koaran-koaran. Tentu kan kita melibatkan juga ketika ada koaran yang belum aktif, kita melibatkan Mabiran. Mabiran ini para camat tentunya Kak Faya. Setelah implementasi kita lihat mana yang aktif, mana yang belum, mana yang sudah musyawarah ranting, kemudian kita dorong teman-teman yang belum musyawarah ranting, kita dorong agar koarannya segera terbentuk yang sudah habis masa baktinya. Kemudian kita akan lantik, kemudian mengadakan sosialisasi. Kita buatkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan koaran. Misalnya ke depan kita punya program orientasi MABI, orientasi gugus depan, orientasi koaran. Nah, itu ada di program kerja kami di tahun 2024-2029 ini. Terus khusus yang 2025 sudah ada di kegiatan kami. Karena kita ini sekarang tahun ini ada kegiatan namanya Jambore Nasional Disabilitas. Kemudian ada kegiatan perkemahan Pramuka Garuda. Nah ini Pramuka Garuda ini menarik. Artinya bahwa di tataran manusia itu ada tataran dari awal, dari mula sampai dia menjadi sesuatu yang sempurna. Pramuka punya itu. Jadi misalnya kalau di Penggalang ada penggalang ada terap ya, ada apa istilahnya? Ramu rakit terap artinya. Di awal dia diramu kemampuannya, kemudian dirakit dari berbagai keahlian sama kemudian terap, kemudian dia bisa menjadi Pramuka Garuda. Artinya dibentuk karakternya itu di dalam penempuhan SKU dan SKK itu, syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus itu ada persyaratan-persyaratan. Misalnya dia harus melaksanakan ibadah 5 waktu dan sebagainya. Nah ini dilakukan seleksi, kemudian dilakukan uji tes, kemudian dia menjadi seorang Pramuka Garuda. Nah disinilah koaran kita jaring, kita motivasi agar mereka bisa di koaran itu terbentuk Pramuka Garuda yang akan kita ikutkan kegiatan-kegiatan levelnya nasional. Oke baik, kalau upaya nih Pak, mungkin ada upaya yang dilakukan oleh Kuartir Cabang untuk memastikan program di tingkat ranting dan juga gugus depan tetap selaras nih dengan kemauan dari Kuartir Cabang itu sendiri. Kira-kira apa upaya yang akan dilakukan seperti itu? Iya, kita akan selalu melakukan komunikasi, sosialisasi ke tingkat ranting sampai gugus depan. Jadi tadi saya menyampaikan ada orientasi MABI. MABI itu ada Mabiran, ada MABI khusus, Majelis Pembimbing Gugus Depan, artinya para kepala sekolah. Artinya ketika kita menyampaikan sosialisasi, kemudian tentu ada umpan balik. Mereka menyampaikan, Kak, dari program yang kakak sampaikan terkait misalnya Pramuka Garuda, kami ada kekurangan pelatih. Nah ini yang akan kita upayakan fasilitasi agar ada pelatih-pelatih yang profesional bisa melatih di gugus depan itu. Termasuk misalnya kita menyampaikan ada program ini, ada giat prestasi nih sebentar lagi di Pandega ya, Pandega ada giat prestasi. Setelah kita sampaikan surat, tentu ada hal yang mereka sampaikan, misalnya Kak kami belum siap ini, kami harus begini ya, kita fasilitasi. Kita di pengurus kan sudah lengkap nih komposisinya, saya lihat komposisi yang luar biasa. Itu di kami selain ketua umum ada ketua harian yang dijabat oleh Kak Zamzam Misabik, beliau adalah pengasuh pesantren Nasrul Ulum, kebetulan beliau juga wakil ketua bela negara di Kuarda, ketua Himpunan Psikologi Indonesia Sumeneb dan ketua IKA UNER Sumeneb ya, ikatan adanya beliau. Kemudian waka kami ada Waka Bina Muda Kak Jonsi yang memang aktif di Pramuka dari sejak masih remaja, kemudian Waka Bina Dewasa, Pramuka Dewasa itu Kak Dr. Musleh, salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Al-Amin. Kemudian ada Waka Pramuka Produktif Kak Heru Santoso, beliau ada juga di birokrasi dari Kadisnaker. Nah ini yang menarik, jadi Kak Heru dengan posisinya di birokrasi itu memberikan istilahnya peluang kepada anak-anak muda ini pandega untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di birokrasi, sehingga pramuka kedepannya bukan hanya tepuk tangan, bukan hanya mempunyai karakter, tapi juga mempunyai keahlian dan keterampilan sehingga mereka bisa bersaing di dunia kerja pada kedepannya. Walaupun memang ikut pramuka bukan dalam rangka untuk ikut bisa bekerja, tetapi paling tidak mereka sudah punya bekal untuk bisa mandiri ke depannya.
Kemudian ada Waka Gugus Depan, ini Ketua Dewan Pendidikan kita. Kemudian ada Waka Orgakum, ada beliau juga ada KPH Madura ya, Kak Imam. Ada Waka Koopras, Kak Carto, beliau adalah mantan birokrasi yang kawakan, pernah di Kepala Badan Keuangan. Kemudian ada siapa lagi, Kak salah satu Waka apa satunya lagi, Bina Muda, Bina Dewasa, Pramuka Produktif, Gus Depan. Sekretaris kami ini adalah anak muda mantan ketua DKC yang mempunyai jelajah, karena kebetulan sekretaris Kwacap ini ada juga ketua Gen Jawa Timur. Nah, artinya memang struktur di kami sudah merupakan kolaboratif, dan dalam rangka kegiatan di Gugus Depan ini kita akan bersama-sama untuk turun melakukan sosialisasi dan juga menerima umpan balik agar pramuka ini bukan hanya top down tapi juga bottom up dalam rangka pengembangan pramuka Sumeneb yang istilah kami cakap dan keren gitu ya. Baik, nah jadi bisa dikatakan bahwa para pengurus ini merupakan orang-orang yang sangat-sangat hebat ya Pak ya. Alhamdulillah, saya dibantu oleh bersama-sama sama orang-orang yang luar biasa. Yang luar biasa, yang siap membantu para pemuda pramuka yang bisa mempunyai skill ke depannya, begitu ya. Nah, dan selanjutnya nih Sobat Wisata, kita akan beralih bertanya kepada Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Sumeneb nih. Nah, kira-kira apa saja upaya Dewan Kerja Cabang untuk menampung dan mewadahi minat serta kebutuhan generasi muda pramuka di tingkat cabang nih Kak Haikal Maulana? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Kak Faya ya. Untuk menampung minat dan bakat dari teman-teman pramuka penegak bandega, tentunya ada yang namanya kolaborasi antara pengurus Dewan Kerja Cabang dengan Wakil Cabang, dan kita juga ada beberapa saka satuan karya. Itu bukan hanya ada Saka Bayangkara, kan tetapi juga ada Saka Wirakartika di situ, dan kemudian Saka Kencana, dan baru saja dilantik di Disbud Porapar ini ada Saka Pariwisata. Dan selain itu, untuk menampung minat dan bakat teman-teman pramuka penegak bandega, Dewan Kerja Cabang ini ada yang namanya kajian setiap minggu, di mana di sela-sela kesibukan kita itu mengurus suatu kegiatan, ketika kita memiliki waktu luang direhat dalam mengurus kegiatan tersebut, kita ada yang namanya kajian di internal Dewan Kerja, dan kita di situ bukan hanya membahas tentang pramuka, akan tetapi kita juga membahas bagaimana kerja dari organisasi Dewan Kerja itu sendiri, sehingga apa saja yang dibutuhkan dari luar pramuka kita juga dibahas di situ. Seperti contohnya saat ini kan untuk pramuka itu sebenarnya kita kekurangan di media kepenulisan, artinya jurnalistik. Nah, kebetulan di program kerja kita itu ada juga diklat jurnalistik yang insya Allah itu akan terlaksana di tahun 2025 ini. Jadi di anggota kami saja itu, untuk anggota Dewan Kerja Cabang itu alhamdulillah sekarang sudah punya media sendiri. Jadi teman-teman untuk mengekspresikan dan juga menanggapi isu-isu yang ada di Kabupaten Sumeneb itu tidak ketinggalan dengan OKP-OKP lain. Jadi kita itu mau menunjukkan bahwasanya pramuka bukan hanya organisasi yang bisa tepuk-tepuk, bukan hanya organisasi anak kecil. Jadi pramuka juga bisa bersaing dengan di organisasi ataupun OKP-OKP yang ada di sekitar kita, sehingga kita untuk berinteraksi dengan OKP-OKP lain itu tidak minder lagi, seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa DKC ini sangat-sangat mendukung ya minat dan bakat dari para generasi muda pramuka di tingkat cabang. Yeah. Nah, tadi Kak Haikal nih sempat mention tentang Saka Pariwisata nih Sobat Wisata. Nah, dan sekarang saya sudah bersama dengan Ketua Dewan Saka yaitu Kak Ahmad Jailani, dan mari kita tanyakan kira-kira apa nih langkah yang dilakukan Saka Pariwisata untuk menarik minat pelajar agar bergabung dan juga aktif dalam kegiatan Saka Pariwisata nih Kak. Izin ya Bapak, juga izin juga Ketua Dewan Kerja Cabang Kabupaten Sumeneb. Hari ini kita berbicara pariwisata pemuda. Ya. Artinya pramuka itu adalah praja muda karana, di mana
pemuda yang berkarya. Semisal ditanya terkait langkah Saka Pariwisata untuk melibatkan pelajar dan sehingga pelajar itu bisa memiliki ketertarikan terhadap Saka Pariwisata, mungkin dalam pembahasan ini kita juga harus mempertimbangkan atau melihat ke depan apa saja kompetensi yang harus dicapai oleh mereka. Karena kita tidak semata-mata menodorkan suatu program semisal atau suatu ide kemudian itu tidak selaras dengan pemikiran mereka. Apalagi sekarang ini kan sudah zaman Gen Z ya. Generasi Z. Artinya kita harus juga menyesuaikan. Semisal kalau di lembaga pendidikan atau di sekolah-sekolah di bawah itu SMA, SMP itu akan ada 3 kompetensi yang ingin dicapai. Semisal keterampilan, kemudian pengembangan dan karakter. Di pramuka juga harus ada kompetensi yang dituju. Semisal kalau di Saka Pariwisata itu adalah pertama kebudayaan. Yang kedua itu adalah keterampilan tetap, dan yang ketiga adalah pengembangan. Artinya dengan ada tujuan yang kita pikirkan itu kita bisa tertuju, kita bisa tersektor ke sana. Seperti itu. Mungkin salah satu contoh ya. Kalau diminta langkah apa yang akan diberikan, Saka Pariwisata hari ini dalam memberikan ketertarikan itu juga menyesuaikan terhadap anak-anak yang masih sekolah yang ingin meneruskan semisal. Artinya di Kabupaten Sumeneb itu banyak wisata. Salah satu yang terbanyak juga adalah religi. Kita juga ada program ekspor ke sana. Artinya kita juga selain memperkenalkan juga kita melakukan etnografi, penelitian seperti itu. Nantinya insya Allah itu setelah kita eksplor, kita melakukan etnografi. Nah di sana juga kami akan membuat suatu karya, semisal suatu buku cerita atau perjalanan tilas seperti itu. Nanti akan dikumpulkan dalam suatu buku seperti itu. Itu mungkin sementara. Nah, berarti bisa dikatakan Saka Pariwisata ini mengkaji lebih dalam tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Sumeneb untuk dikenalkan kepada para pelajar begitu. Betul. Ya. Nah, kalau peran Dewan Saka Pariwisata dalam memajukan dan juga mengenalkan sektor pariwisata kepada pelajar melalui kegiatan pramuka secara khusus ini sudah pernah dilakukan atau akan dilakukan nih? Mungkin kapan rencananya nih Kak? Nah untuk sementara itu kami sudah hari ini mencari satu afiliasi. Misal berbicara pariwisata ini meluas Kak, ekspansi. Kata bahasa aktivisnya ekspansi. Artinya kita juga harus memikirkan suatu program yang konstruktif. Ketika kita ingin melangkah, kita itu tidak kebingungan. Semisal Saka Pariwisata yang berbicara dengan kebudayaan. Budaya itu juga masuk dalam pariwisata. Kalau kita misal kita mau eksplor, kita mau belajar di sana, kita harus menentukan dulu di mana yang kita mau datangi. Jadi itu sudah terafiliasi dengan disebut Parapar. Kita juga akan lebih luas dan juga menggali lebih dalam. Semisal di kalangan itu banyak orang-orang atau pemuda yang bisa tari topeng. Itu salah satu kebudayaan juga kan. Maka kita ke sana, kita cari di mana sanggarnya, kita afiliasi ke sana. Kita juga bekerja sama seperti itu. Dan juga semisal kuliner, karena di dalam Saka itu ada 3 ada salah satu kuliner, pemandu dan juga penyuluhan. Jadi semisal kalau kuliner, salah satunya getas misalnya. Getas itu adalah suatu makanan atau kuliner yang itu ciri khas banget Madura. Kalau semisal sudah mendengar getas, otomatis mereka itu akan menotis Madura seperti itu. Dan salah satu sektornya atau tempatnya yang paling banyak itu di Saronggi, dan juga di tempat-tempat lain juga banyak. Kebetulan saya juga dari Saronggi, jadi untuk memperoleh informasi atau mengkaji lebih dalam kita ke sana seperti itu. Ya mungkin. Oke. Baik, nah selanjutnya saya ingin bertanya kepada Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sumeneb nih, yaitu Kak Haikal nih Kak. Nah, gimana sih tanggapannya Kak Haikal terhadap pesan yang terhormat Bapak Bupati saat pelantikan, yang khususnya terkait peran pemuda nih Kak? Oke, baik. Menanggapi pesan dari Bapak Bupati, sebenarnya peran pemuda ini, apalagi pramuka penegak pandega lah ya, yang tentunya di bawah koordinasinya teman-teman Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Sumeneb. Peran pramuka tegak dega ini di kepemudaan tentunya sangat penting, sehingga
banyak teman-teman penegak Pandega ini ataupun anak-anak muda itu yang salah pergaulan lah istilahnya. Bahkan sekarang itu yang marak ada situs judol ya, itu yang sepertinya menjamur di Kabupaten Sumeneb ini, sehingga untuk mengantisipasi hal itu kita Dewan Kerja Cabang ini mengajak teman-teman itu untuk mencari aktivitas yang lain, seperti tadi contohnya ada kajian. Selain itu kita juga mengelola kegiatan, dan juga bahkan ketika di malam yang biasanya jam-jam rawan lah kalau bahasa anak muda itu, yang awalnya teman-teman itu scroll situs gak jelas itu diganti dengan bedah buku. Jadi ada memang beberapa buku dari Pramuka sendiri yang itu memang isinya bercerita ataupun berisi tentang bagaimana pramuka di era Baduy Popol dulu. Jadi itu yang dibedah teman-teman dan itu yang dibicarakan oleh teman-teman, sehingga teman-teman itu bukan hanya aktif sebagai anggota, juga paham dan juga mengerti poin-poin yang ada di dalam pramuka itu. Seperti itu ya. Baik, jadi bisa dikatakan Sempian ya sebagai ketua DKC Gerakan Pramuka Kabupaten Sumeneb sangat ingin membantu para pemuda untuk tidak terjerumus pada hal-hal negatif, ya lebih baik digunakan pada hal positif, seperti contohnya tadi ada bedah buku begitu. Nah, tidak kerasa nih Sobat Wisata, kita sudah sampai di penghujung dari video podcast bersama dengan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sumeneb, lalu juga Ketua Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sumeneb, terus juga Ketua Dewan Saka Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Nah, kira-kira nih Kak, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada para pemuda-pemudi Kabupaten Sumeneb nih? Iya. Tadi Kak Ahmad Jailani menyampaikan genset ya. Kak Faya itu Kak tadi. Genset itu identik dengan apa istilahnya? Buah apa? Strawberry. Bahwa pemuda era sekarang, anak sekarang itu seperti stroberi, ada yang bilang. Stroberi itu kan indah, bagus, tapi ketika kita pegang kan rapuh. Nah, inilah tugas kami, tugas berat saya bersama jajaran pengurus, bagaimana pemuda-pemuda di era sekarang tidak hanya kelihatan indah, kelihatan manis, tetapi mempunyai karakter nilai luhur yang mampu membawa mereka menjadi anak-anak yang atau tokoh-tokoh pemuda yang mandiri, kelak menjadi tokoh-tokoh yang publik yang bisa menerima tongkat estafet pimpinan dari kami yang dewasa ini. Artinya jangan sampai hanya kelihatan indah di luar, jadi jangan sampai kosong, harus mampu mempunyai bekal-bekal keterampilan, bekal-bekal pengetahuan dan juga pengalaman dalam berorganisasi di permukaan. Karena pramuka sebenarnya terbuka. Dan pramuka itu luas dari siaga sampai dewasa. Bukan hanya di penegak Pandega, tetapi ketika masih SD pun mereka sudah dibina permukaan. Maka bagaimana caranya? Marilah kembali kepada nilai luhur dari para pendahulu kita yang dirangkum salah satunya dalam Kode Etik Permukaan, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Mulai dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau saya masih sekolah dulu, cara ngapalkannya tacipat parera hadi bersuci. Nah, seperti itu yang ingin saya sampaikan, bahwa ayo berpramuka dan ayo kita bersama-sama menjadikan pramuka Sumeneb cakap dan keren dan mandiri. Baik, nah mungkin dari Kak Haikal atau Kak Ahmad Jailani nih, ada yang ingin disampaikan kepada para pemuda-pemudi Kabupaten Sumeneb? Oke. Izin ya Bapak juga dan juga Kakak. Ketua DKC juga coba ucap gini. Pramuka itu adalah suatu sistem atau bisa dibilang juga pendidikan kepramukaan. Jika sudah berbicara sistem, maka ini komprehensif. Artinya ibarat kita ingin belajar motor, misal pramuka itu adalah motornya, dan motornya adalah bentuk, kita adalah bentuk, dan pramuka itulah sistemnya, caranya seperti itu. Jika kita juga harus memikirkan seperti itu, karena ini ruang lingkup komprehensif. Juga sebagaimana yang juga dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan, beliau mengatakan, saya tidak akan memerdekakan bangsa,
tapi saya akan membangun bangsa yang merdeka. Artinya peran pramuka di sana dalam pembentukan karakter dan juga keberlanjutan ini juga menjadi stok iron bangsa sebagai kaum-kaum yang membangun bangsa seperti itu. Tidak kalah juga dengan yang dikatakan oleh Roma Topati Masang. Dia sebagai penulis Sekolah Itu Candu mengatakan bahwasanya dulu itu kalau kita mau belajar apapun itu tidak perlu sekolah. Orang dulu itu mau mencangkul dia tidak perlu sekolah. Orang dulu itu mau megang senjata tidak sekolah. Mengapa hari ini pendidikan itu penting? Karena agar tersistem, tersektor dan juga terstruktur seperti itu. Juga yang dikatakan oleh Baden Powell bahwasanya pramuka itu tidak kaget di suatu tempat manapun. Jika mereka ditempatkan di lautan, maka dia akan menjadi pausnya. Apabila dia tempatkan di dalam hutan, maka dia akan jadi singanya. Jadi pramuka tidak akan pernah kaget dalam situasi apapun. Mungkin seperti itu. Nah, betul yang dikatakan dengan Kak Aja nih, kita harus pandai menyesuaikan diri begitu ya. Nah, mungkin terakhir nih, apakah ada pesan dari Kak Haikal Maulana selaku Ketua Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sumeneb? Oke, baik. Jadi pesan saya terhadap teman-teman khususnya Tegak Dega ya. Ayolah kita mulai push lagi, ayo mulai kita semangat lagi untuk membangun citra pramuka ini sehingga pramuka ini kembali eksis. Karena di Covid kemarin ya kita itu sempat terhenti dan pramuka ini mulai meredup karena puncaknya itu di tahun 2019 itu merupakan mungkin bisa dikatakan untuk di Kabupaten Sumeneb ya, ini merupakan masa kejayaan pramuka. Jadi sehingga saya harap teman-teman mulai dari Dewan Kerja bahkan Dewan Kerja Ranting yang saat ini mulai kita bangun kembali, karena Dewan Kerja Ranting ini masih agak hilang-hilangan lah seperti itu. Ayo kita sama-sama bersinergi, mari kita bangun kembali pramuka. Pesan saya, jangan hanya mencari hidup di pramuka ataupun mencari hidup di organisasi, akan tetapi sebagai pramuka, sebagai pemuda juga kita harus bisa menghidupi organisasi pramuka ini. Itu saja dari saya. Nah, jadi itu dia Sobat Wisata pesan dari Kak Wahyu, Kak Haikal, dan juga Kak Jelani. Nah, terima kasih sekali lagi kakak-kakak sudah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi bersama kita. Nah, jadi kita sebagai pemuda daripada meluangkan hal-hal yang tidak berguna atau mungkin menjuruskan kita kepada hal-hal yang bersifat negatif, kenapa tidak meluangkan kepada hal-hal yang bersifat positif nih, seperti mungkin bergabung ke pramuka ya Kak. Ya betul. Nah, kita bisa mengasah skill seperti yang dikatakan oleh Kak Wahyu tadi, terus kita juga bisa jelajah wisata dan menyesuaikan diri dimanapun kita berada seperti yang dikatakan oleh Kak Jelani. Terus juga mungkin nih lagi pengen bedah buku ataupun melakukan hal-hal yang lebih positif lagi seperti yang dikatakan oleh Kak Haikal Maulana. Adventure, petualangan itu ada juga di pramuka. Betul, segalanya ada di pramuka ya Kak ya. Nah, jadi Sobat Wisata tunggu apa lagi? Jangan lupa untuk ayo ke Sumeneb. Salam Pramuka.